Saat ini, Anda akan mempelajari strategi dalam program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang disingkat dengan PPIA atau PMTCT. Prinsip pada program PPIA terfokus kepada 3 isu utama, yaitu 1. Perempuan usia subur tanpa memandang status HIV-nya, 2. Perempuan dengan HIV, dan 3. Perempuan HIV dengan keluarga. Untuk menjalankan program terkait 3 isu utama tersebut, terdapat 4 prong yang harus Anda pahami dan jelaskan dalam program PPIA, yaitu diantaranya adalah strategi pada prong ini adalah pencegahan primer infeksi HIV pada perempuan usia subur, di mana kegiatan utama dalam prong 1 adalah 1. Intervensi perubahan perilaku pada populasi umum dan pasangannya. 2. Pemberian informasi, pendidikan, penawaran rutin tes HIV, dan pencegahan HIV. 3. Menghindari tindakan transfusi darah yang tidak perlu. 4. Penata laksanaan IMS. 5. Merespon faktor kontekstual dalam kerentanan perempuan terkait stigma dan diskriminasi. 6. Promosi kondom dalam praktek seksual untuk mengurangi risiko penularan. 7. Meningkatkan keikutsertaan pasangan dalam diskusi seks yang aman pada konseling dan tes HIV. Dari beberapa poin di atas, maka penawaran rutin tes HIV bagi semua perempuan usia subur sangatlah penting, sehingga perempuan baik yang memiliki pasangan negatif maupun positif dapat menjangkau akses layanan lebih dini. Pada prong 1, diharapkan bila seorang perempuan setelah melakukan tes HIV dan dinyatakan negatif, diharapkan agar tetap selalu dalam keadaan HIV negatif. Oleh sebab itu, kegiatan di atas sangat penting dilaksanakan terus-menerus secara rutin di setiap layanan kesehatan maupun organisasi masyarakat seperti Posyandu, Karang Taruna, dan sebagainya. Bila didapat hasil tes HIV positif, maka perempuan tersebut akan masuk ke dalam program. Strategi dalam prong ini, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan terinfeksi HIV, di mana kegiatannya meliputi yaitu 1. Meningkatkan jumlah perempuan yang tahu status serologinya, informasi, edukasi, konseling pencegahan HIV, dan pendekatan pencegahan penularan dari ibu kepada anak. 2. Konseling perempuan dan pasangannya guna memungkinkan mereka memilih kehamilan di masa datang. 3. Promosi kondom sebagai alat untuk menarik KB. 4. Rujukan pelayanan konseling keluarga berencana dan lainnya yang diperlukan. 5. Berikan penekanan untuk menggunakan alat KB lainnya di samping kondom. Pada prong ini, Anda harus dapat menjelaskan secara rinci dalam proses konseling bahwa kehamilan yang direncanakan dapat mengurangi secara signifikan penularan dari ibu ke bayi yang dikandungnya, dan informasi pentingnya terapi ARV selama kehamilan juga harus disampaikan. Pada kasus perempuan yang ingin menggugurkan kandungannya, konselor harus mengingatkan bahwa di Indonesia pengguguran kandungan pada perempuan HIV belum dilegalkan, kecuali terbukti ada gangguan atau penyulit yang dapat berisiko pada kematian ibu. Bila dari prong 1 berdasarkan hasil tes HIV positif dan dalam keadaan hamil, maka konselor akan mengarahkan klien ke dalam program. Strategi dalam prong ini adalah pencegahan penularan HIV dari perempuan terinfeksi HIV ke bayi, di mana bentuk kegiatan yang dilakukan adalah 1. Pastikan perempuan HIV mempunyai akses ke sistem pelayanan antenatal dan PMTCT. 2. Sediakan pelayanan antiretroviral pada perempuan hamil terinfeksi HIV dan bayinya, disertai konseling kepatuhan berobat dan dukungan. 3. Pertolongan persalinan yang aman. 4. Konseling dan dukungan bagi pemberian makanan bayi yang aman.
Pada proses konseling di prong 3, konselor banyak memberikan informasi secara rinci dan sederhana. Konselor harus mampu menilai berbagai kebutuhan dan kendala klien dalam mendapatkan akses terapi ARV dan terapi profilaksis atau pencegahan pada bayi yang akan dilahirkan kelak, dan rujukan untuk tindakan persalinan. Diharapkan konselor memiliki akses kerjasama dengan kelompok dukungan sebaya yang akan membantu klien menjalankan program di dalam prong 3 ini. Pada tahap ini, tidak lupa konselor juga menggali kebutuhan dan kondisi klien, apakah memiliki keluarga, atau suami, atau anak. Bila ya, maka konselor harus memberikan akses rujukan ke layanan MTCT Plus. Strategi dalam prong ini adalah menyelenggarakan perawatan dan dukungan untuk perempuan terinfeksi HIV dan keluarganya. Adapun bentuk kegiatan dalam prong ini adalah 1. Pelayanan medik dan keperawatan, konseling dan tes HIV, infeksi oportunistik, terapi pencegahan, HART, dan pelayanan paliatif. 2. Dukungan psikososial, konseling, dukungan spiritual, konseling lanjutan, dan dukungan masyarakat, hak asasi, dan bantuan hukum, partisipasi ODA, pengurangan stigma, dan diskriminasi dukungan sosioekonomi, seperti dukungan materi, kredit usaha kecil, dan makanan. Pada prong ini, konselor harus memahami dan menjelaskan fungsi konselor dan rujukan-rujukan yang dapat diakses oleh klien sesuai kebutuhannya. Yang harus ditekankan kepada klien adalah konselor pada prong 4 tidak memfasilitasi langsung semua isu klien, tetapi membantu klien mendapatkan akses rujukan tersebut.